warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen catur 960 Visa Random Chess 9LX 2024 kawan. Di hari keduanya kawan, Fabiano Caruana masih memimpin turnamen ini dengan hasil 5 poin. Di hari pertamanya memetik 3 poin penuh kawan. Kemudian di hari kedua Fabi ini hanya memetik 1 kali kemenangan. Menang pada game kelima, mengalahkan Wesley So. 2 game lainnya bermain rematch kawan, melawan Levon dan juga melawan Sam Sevian. Hikaru Nakamura menempati posisi kedua kawan. Di hari keduanya Hikaru Nakamura memetik 2 kali kemenangan dan 1 kali rematch saat berhadapan dengan sang legend Garry Kasparov. Nah, yang akan kita ulas ini permainannya Hikaru Nakamura kawan. Tapi terlebih dahulu coba kita lihat hasil dari Garry Kasparov di hari keduanya. Tidak buruk juga penampilan Garry Kasparov kawan, memetik 1 kemenangan atas Sam Saklan kawan dan 2 kali remis di hari kedua bersama Sam Sevian dengan 3,5 poin sang legend ini kawan. Oke, permainannya Hikaru Nakamura versus Sam Sevian pada game keempat. Nah, coba perhatikan ajakan buah kawan. Raja berada di lajur F. Ini memungkinkan bagi raja untuk bisa segera rokade, kuda berkembang dan bisa langsung rokade. Dan coba kita cek ya pion, apakah ada yang tak terjaga dari para perwira yang ada di bawahnya atau di atasnya. Pion A aman ya, B aman, C aman, D aman, E aman, F aman, G aman, H aman. Semua pion aman terjaga. Hitam pun juga sama karena posisinya simetris ya. Nah, Nakamura mengawali dengan pion D4. Ya, seperti biasa, kontrol petak pusat kawan dan juga buka diagonal bagi gajah ataupun menteri. Pion D6 dari Sam Sevian. Kuda F3, ada pion C6, pion E4, pion E5 menantang pertukaran. Nakamura bermain dengan pion C4. Silakan kalian kalau melakukan pertukaran masih ada kuda ya. Nah, kuda E6 untuk perkuat dukungan di petak D4 ada gajah C3. Nah, pion F6. Kemudian kuda E3. Nakamura secepat mungkin ingin kembangkan para perwira kawan untuk cepat aktif. Nah, ada pion C5 menantang pertukaran kawan, juga untuk buka akses bagi gajah terang ini untuk bermain di diagonal E8 A4 ataupun E8 H5. Nah, kalau kalian dorong untuk mendapatkan ruang, ya bagus juga menutup permainan di petak pusat. Kuda mungkin akan ditempatkan langsung ke petak D4 kawan. Nah, kuda ini akan cukup mengganggu. Nakamura memilih membuka permainan saja dengan pion dipukul pion C5. Pion diambil balik pion C5, kemudian Nakamura tempatkan kudanya di petak D5. Nakamura mempunyai kuda yang cukup mengganggu kawan. Ada kuda E7 menantang pertukaran, tentu tidak akan diterima ya. Nah, di sini rokade pendek Nakamura dan kuda pukul kuda melakukan pertukaran Sam Sevian. Tidak ingin melihat kudanya Nakamura terus nongkrong di petak pusat walaupun dia sendiri juga punya kesempatan kawan petak D4. Gajah D6 segera melakukan pengembangan menteri naik juga salah satu opsi terkuat ketimbang melakukan pertukaran. Membuat Nakamura mempunyai pion bebas di lajur D kawan, ambil balik menggunakan pion E. Sedikit lebih kuat ketimbang menggunakan pion C. Nah, coba lihat, Nakamura tidak ingin hitam mempunyai pion mayoritas di sisi kiri papan. Jadi dia tetap menjaga pion C-nya untuk mengimbangi pion-pion di sisi menteri. Jadi dia ambil menggunakan pion E, ganggu kuda. Kuda ke F4, pilihan dari Sam Sevian. Ya kalau kita main pasti menyukai petak D4 ya. Karena mendapatkan sokongan dari 2 pion. Ya mungkin ada pertukaran kuda, sama-sama mempunyai pion bebas kawan. Coba lihat. Tapi memilih ke petak F4, kemudian menteri E3. Di sini ada gajah H5, serang kuda gajah E4. Nah, rokade. Kuda H4 persiapan untuk ancam menteri. Kuda E2 skak terlebih dahulu. Raja bergeser. Nah, di sini ada pion F5. Gajah F3 menantang pertukaran gajah terang, diterima. Caplok kembali dengan kuda, menyerang pion ini kawan. Nah, kuda pukul gajah C3. Ambil balik oleh menteri agar pion tidak bertumpuk. Kemudian dorong maju pion E4. Kuda G5, pilihan Nakamura, siap menempati outpost petak E6. Cukup nyaman bagi kuda nanti ke depan kawan, tidak ada gangguan lagi. Hitam cuma gajah gelap. Sedangkan untuk menangkap kuda nanti dengan menteri, dengan benteng, tak ada pilihan lain. Sudah sangat jelas, Hikaru Nakamura dalam posisi yang diuntungkan dengan kudanya nanti ke petak E6. Benteng F6, kuda E6 kawan, apakah berani melakukan korban kualitas tambahan 1 pion seperti ini?
salah satu opsi mungkin agar tidak ada gangguannya. Nanti tinggal pertarungan gajah gelap dengan dukungan benteng. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Samsavian memilih menterinya naik ke petak D7, gajah siap keluar dan benteng juga siap keluar. Nakamura benteng AI1 kemudian benteng H6 dengan gajah kawan. Tentu pion G3. Gajah D6 melanjutkan pengembangan, berikan jalan bagi benteng juga segera keluar. Raja G2, menteri E7 di sini. Nah, ada benteng E2 lanjut Nakamura. Persiapan segera doubling kawan. Benteng E8, pion F3 menantang pertukaran untuk membuka lajur E, ditolak dengan menteri F7. Kalau kalian buka di sini ya sah-sah saja ya, ambil balik oleh benteng dan kuda pun juga tidak mempunyai target untuk discover, masih cukup kuat keberadaan menteri di lajur E ini. Tapi memilih menteri bergeser ke peta F7, Raja G1 untuk menghindari tempo ya. Nah, di sini dibuka dengan pion E pukul pion F3 skak. Ambil balik oleh menteri, mengincar pion, benteng F6, menteri D3, tetap mengincar pion, disusul mungkin dengan benteng satunya kawan langsung ditumpuk di lajur F nanti, dan benteng hitam tidak akan bertumpuk di lajur F, ada kuda. Cukup mengganggu kawan. Menteri H5, benteng F2, di sini ada pion G6, perkuat rantai pionnya. Menteri C3 mengincar ruang gelap kawan, benteng mundur ke F7, ada Raja G2 dan Menteri H6. Kemudian pion H3, pion B6 membuat langkah menunggu, juga perbaiki posisi rantai pionnya kawan. Benteng F3, benteng E naik ke E7, Nakamura dengan pion A3, benteng turun lagi ke E8, kemudian Nakamura mencoba mendobrak kawan dengan pion B4. Gajah mundur ke F8, Nakamura melanjutkan pion pukul pion, ambil balik oleh gajah, dan pion G5, tantang Nakamura kawan, tentu benteng di belakang jatuh. Ide bagus sebetulnya kalau dari kacamata manusia ya, kalau engine menyukai benteng ke F4 terlebih dahulu. Tapi langsung menantang pertukaran untuk menghancurkan benteng F7 tentu ditolak dengan langkah pion F4, dorong lagi pion G5 ganggu menteri, menteri H5 dan Nakamura mulai menusuk menteri naik ke petak E5. Nah, kalau ada benteng yang mencoba ganggu menteri kawan di sini ya ancaman skakmat ya, benteng tidak bisa meninggalkan pos petak G7. Salah satu cara adalah sikat kuda terlebih dahulu. Tapi ya gitu ya. Posisi pion juga sangat bebas kawan, kalian kalah kualitas perwira putih masih tetap unggul. Gajah tarik mundur ke F8. Memang langkah terkuatnya ya sikat kuda kawan, tapi blunder. Tujuannya untuk nambah kontrol petak G7 kawan, dan benteng siap beraksi kembali. Tapi didahului dengan benteng ambil pion F4. Benteng pukul benteng, ambil balik oleh menteri, dan ancaman juga bisa serius kawan, atau sikat kuda nanti ke depan, hancurkan balik oleh menteri, dan bisa skakmat. Coba lihat posisi menteri hitam ini tidak bisa kemana-mana, hanya ke petak E2 skak, terus blokade dengan benteng, dan ancamannya masih ancaman bisa skakmat kawan. Ya, untuk mengantisipasi ancaman skakmat disarankan ya ambil benteng, ambil balik, terserah kalian dengan apa, atau mungkin melakukan skak sekali lagi di sini. Mau kemana? Ke petak E4 kah? Korbankan diri untuk refleksikan posisi menteri. Terus ada gajah G7. Sudah di posisi ini Samsavian menyerah, apalagi kontrol waktunya sudah mulai mepet. Oke kawan, itulah kemenangan Hikaru Nakamura pada game keempat di hari kedua kawan, menempel ketat Fabiano Caruana. Semoga permainan dari Hikaru Nakamura ini bisa menghibur kalian kawan. Nah, hari Rabu ini biasa kita akan ulas juga title Tuesday. Magnus Carlsen hanya bermain di sesi awal saja kawan. Magnus Carlsen memenangkan sesi awal dan sesi akhirnya dimenangkan oleh Alireza Firosa. Tunggu saja ulasannya dari admin. Terima kasih sudah mampir tiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.